lagi tambah Pak. Gubernur Jawa Barat tidak mampu mengurusi 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Bukan untuk datang capek-capek dengan ongkos yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Esa Dodi Permana. Dodi Permanasari kali ini kembali menunjukkan aksinya sebagai orang yang kontra atau menjadi pihak oposisi dari Kang Deddy Mulyadi. Dia melakukan aksi demonstrasi pada acara kemarin ya. Mobil-mobil truk itu orang-orang berdemo sampai kemudian hampir ditabrakkan pada pagar. Bahkan ada sebuah foto saya temukan, ini entah benar entah tidak, bahwa pagar gedung sate sampai roboh, teman-teman. Ini menunjukkan bahwasannya mereka orang-orang yang selama ini kontra dengan Kang Deddy Mulyadi ingin menunjukkan power bahwa KDM jangan macam-macam dengan kami. Tetapi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi atau kebijakan Kang Deddy kini justru juga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Jadi sekarang kalian pilih mana? KDM membuka kembali jalur pertambangan, lalu banyak orang yang datang ke Kang Deddy dengan penyakit ISPA, dengan penyakit kulit, sesak napas dan seterusnya, atau Anda kali ini ada di pihak Kang Deddy Mulyadi, yaitu pertambangan ditutup, sementara nanti ada orang-orang keluar-keluar kehilangan pekerjaan dan seterusnya itu. Silahkan coba teman-teman pikirkan. Saya tidak ingin berlama-lama ya, ingin langsung saya tampilkan di sini bagaimana seorang Dodi Permana ini dan juga para pendemo beraksi di lapangan. Nanti akan saya tampilkan di sini, teman-teman, jangan skip-skip. Ini sudah, tinggal simak saja ya, silakan. Ya, saya mengucapkan selamat datang untuk para korban penutupan tambang se-Jawa Barat, terutama Kang Buluk ini dari Rumpin Bogor. Selamat berjuang. Mari kita perjuangkan hak-hak masyarakat, ya. Mari kita perjuangkan semua kepentingan masyarakat. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dodi. Sini. Kalian budak, kalian tidak peduli. Maka dari ini kalian akan memaksa. Kalau kalian tidak bisa keluar menghadapi kami, maka kami yang akan masuk. Setuju? Kita yang akan masuk ke gedung sate. Setuju? Boleh kalau mau wudhu di sini boleh, silakan, yang penting tertib katanya gitu ya, jangan sampai ngerusak kali, mungkin saya seperti itu ya. Video tadi. Bisa video. Minta makan. Didi minta makan. Apa jualan? Bisa video. Kapolres, siapkan makan siang buat kami di sini. Minta sama pengusaha tambangnya yang nyuruh demo. Masa mintanya sama Kapolres? Udah demo minta makan siang gratis. Pokoknya luar biasa untuk warganya, tapi luar binasa untuk gubernurnya. Luar binasa. Luar binasa. Keluar. Masyarakat kita. Dede bener Dede, bukan Dedi. Dede Mulyadi, keluar. Karena apa? Kalau ingin benar disebut Kang Deddy Mulyadi, kudu boga kawani. Kudu boga kawani, ulah dina konten nembang nih ngomongkeun kieu-kitu wani nutup wani tapi lewat konten. Benar Bu, benar. Ayeuna yang disebut Bapak aing, ayeuna yang disebut Raja. Pengen di alam. Apa raja? Di mana-mana oke Raja. Raja sekongkong. Raja anu yang sarakin rakyat. Ini mana ini isinya gedung sate? Oh, lanjut aja. Hei, gedung sate. Saya terhenti dengan diroki Dodi Permana. Saya dari Bandung. Saya ucapkan selamat datang untuk saudara-saudara saya dari Bogor, Kabupaten
Kabupaten Bogor, dari Cianjur, dari Padalarang, dari Subang, dan lain-lain. Dibayar berapa, Dot? Demo 10 orang, itu dia bingung gue juga. Yang demonya dikit. Ya, makanya gue bilang kalau dihitung-hitung mobil di situ ada berapa, supir kenek, dilengkapin sama si Dodi. Jadi lumayan banyak gitu ya. Tambang tidak mensejahterakan masyarakat sekitar Tambang tuh. Ini warga Parung Panjangnya pasti yang begini nih, sembarangan. Lu Madot, lu kan bukan bagian dari orang Tambang lah. Ini orang Tambang yang komentar, Dot. Lu gimana sih, Dot? Diskusilah dengan orang kenyang, jangan dengan orang lapar. Pahit. Demo atau dagang obat. Yah, dari tadi juga sama. Yang demo dimodalin bos tambang dengan alasan ekonomi. Astagfirullahaladzim, eta meni segala disebut demo teh. Lanjut KDM, jangan pernah takut atas kebijakan pro rakyat, rakyat bersamamu. Tambang-tambang ilegal merusak lingkungan. Ingat bencana Sumatera, Aceh yang jadi korban masyarakat sekitar. Oh ya, ini kan di akun TikToknya si Dodi kan, tapi justru malah yang komentar banyak yang mendukung kebijakan Bapak Deddy Mulyadi. Ini di akunnya dia sendiri. Pada Pak Gubernur Jawa Barat, kapan dibuka lagi tambang, Pak? Gubernur Jawa Barat tidak mampu mengurusi 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, maka kami bergabung dengan Banten. Setuju? Setuju. Jangan menunggu kesabaran kami. Ya, kita dari pagi nih. Kita dari pagi nih. Ya. Mang Dodi demo ka gedung sate terkait tambang nu acan dibuka. Nah, orang mama reaction tambangna lah kan bae soal tambang mah demen aya aturana kunaon can dibuka oge. Ngan eta ngaklaimna seunah kabeh nu datang ka dieu teh nu dirugikan ku Deddy Mulyadi. Mun kabeh mah berarti termasuk dirina. Ari sia rugi kunaon Dodi, pagawe tambang lain si Dodi. Urang lemur anu deket tambang lain. Saukur remeh nabitis anu kabagian aqua jeung roti hiji dicecekel geuning. Jeung eta aya awewe cenah ayu urang ruksak gedung sate. Da imah-imah urang dirusak-rusak urang. Puguh we da eta teh. Tambang hungkul anu mayar pajak anu dipake gedung sate teh. Tibeh ditu keneh ge geus aya gedung sate mah ti samemeh aing lahir oge meureun. Jadi mun direnovasi da lain duit sia hungkul goblok, duit aing oge aya keneh di dinya meureun. Duit aya keneh, aya meureun dipake. Kadang pajak taneuh, pajak naon we lah. Da loba mayar pajak teh lain tukang tambang wae. Jeung di eta naha demo teh. Etik-etik rek ngarusak gedung sate sama ari pagerna dicandikan di Kararomen. Padahal alus aya diruksak. Ku sararia keneh. Parah anjing. Deddy Mulyadi harus bertanggung jawab atas konten-kontennya. Yang mana Deddy Mulyadi kontennya seperti orang baik, kes-kesan. Sekarang masyarakat Rumpin yang sudah dia janjikan sudah hampir 4 bulan. Apa yang dijanjikannya tidak pernah terlaksana, hanya di konten saja, seakan-akan semua baik-baik saja. Kang Dodot memeni itak ijen pisan tedai cicing nya cigan teh teu berasa rek lamun aya sesuatu anu berhubungan dengan KDM untuk ikut tampil gitu nya itak ijen cigana teh. Saya masuk serba bingungnya, bengungna teh gitu, serba salah gitu nya KDM teh. Diizinan salah, teu diizinan salah. Sagalana teh serba salah gitu nya. Ayeuna tambang hayang dibuka deui cenah. Dar teh misalnya teh terjadi sesuatu, longsor atau naon segala rupa lah gitu nya. Eta disalahkeun deui teh. Anu diantep wae atuh cenah. Ai bertindak tegasnya disalahkeun keneh wae. Wajarkeun teh cenah tidak pro rakyat. Atuh kudu kumaha atuh?
Bapak aing teh kudu kumaha ieu? Jadi serba salah. Padahal lamun dipikir-pikirnya Bapak aing itu cuma neruskeun pagawean anu baheula meureun kitu. Nah ayeuna dibenahin deui supaya kumaha carana supaya aman, sentosa dan segala rupana gitu. Masih kena salah wae nya. Jadi serba salah. Nah ikan nu baheula mah da teu aya atuh nu kala ditu padahal geus katingali kumaha deui. Atunya lamun misalna ayeuna aya pagawean anu teu acan beres atuh kumaha, da Bapak aing teh tuh lain jin tomang anu bisa sekalian langsung jadi atuh kudu sabar saeutik mah. Ieu mah si Kang Dodot meuni asa itak ijen anu teh. Itak ijen teu bisa cicing mun naon teh da. Herman saya mah. Kasida-cida teuing da. Lieur. Lamun misalna teu digugu cenah erek pindah cenah. Jeung atuh geura pindah we. Pindah ka mana tuh? Erek ka bulan ka mana terserah nya heuh. Han deket-deket atuh da kakok ka dinya mah nya. Merek pindah masuk atuh ka ditu ka Siriwil nya atau ka mana lah gitu nya. Kakok dinya keneh mah atuh. Tingali ya ku Persib mah demo ge eureun anjir. Kalalajuan heula videona. Sekarang ini kasihan ya kepada rekan pengayom kita Bapak Kepolisian, sekarang memang lagi ada penjagaan ketat Persib. Hidup Persib! Benernya pengaruh Persib mah tingali jang orang Jawa Barat mah. Urang wae rapat RW tapi ka dituna Persib rek main mah. Ayeuna demo tingali demo ge eureun heula Persib rek main mah. Eta ta unikna Jawa Barat, unikna Persib mah. Persib mah di hati rakyat Jawa Barat mah guys, ese lah. Jadi Persib mah gairah, cinta dan kehormatan, bukan masih gagah Persib mah. Demo masyarakat perwakilan korban penutupan tambang yang dilakukan oleh Gubernur KDM Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Kemarin melakukan aksi dan orasi, salah satunya ada Saudara Dodi Permana yang menyebutkan bahwa gedung sate isinya jurig, gedung sate isinya Nyiroro Kidul, gedung sate jadi kandang jurig dan lain sebagainya. Waduh, ini pahlawan kesiangan nih. Ada beberapa hal menurut saya secara pribadi, silahkan perjuangkan. Ketika ada hak-hak kita yang belum ditepati oleh pemimpin manapun, termasuk pemimpin Jawa Barat. Tapi ingat, kalau kita berbicara tambang, sisi lain banyak masyarakat, ribuan masyarakat yang menjadi korban pengangguran, ekonominya jadi lemah, ekonominya jadi tidak menentu, bahkan ada yang kelaparan akibat tambangnya ditutup. Mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu kalau di Jawa Barat. Tapi ingat, jutaan masyarakat lebih menderita ketika alam itu rusak. Jutaan bencana menanti kita di depan. Ataupun saat ini yang terjadi. Hanya Gubernur Jawa Barat lah yang berani spekulasi, mengambil langkah tegas dengan segudang resiko demi marwah dan keutuhan ekosistem hutan-hutan di Jawa Barat. Tambang itu perlu, sangat perlu, apabila itu legal, itu formal, dan itu juga di daerah-daerah yang layak sekiranya untuk ditambang. Karena materialnya kita butuhkan. Tenaga kerja tentunya masyarakat pun bisa ikut di dalamnya. Tapi ingat, Gubernur Jawa Barat mengambil langkah ini tentunya punya tujuan yang lebih mulia. Dengan segudang resiko, lebih baik dicaci maki oleh puluhan ribu demi menyelamatkan Jawa Barat dari musibah jutaan warga masyarakat yang akan dirugikan kelak. Gitu Kang Dodi nya. Teruskanlah perjuangan. Tagihlah janji-janji gubernur kita yang belum dipenuhi. Tapi ingat, kalau berbicara tambang, Gubernur Jawa Barat moal kabitaeun rek naon judulna oge anu ngarusak-ngarusak leuweung mah, anu sok ngarusak ekosistem mah moal kabitaeun Gubernur aing. Eta lah pesan ti Age ti Siliwangi mah nya. Hatur nuhun, sok mangga komen sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terbongkar ya. Siapa orang dibalik Dodi Permana? Dodi Permana yang selama ini terus-menerus membuat narasi-narasi negatif ya, memprovokasi masyarakat dan selalu mengomentari setiap kebijakan-kebijakan dan hampir seluruh kebijakan Kang Deddy Mulyadi salah di mata Dodi Permana. Oh, ternyata ya, ini sebabnya ya.
Saya mau cerita dulu ya. Dulu pernah kan saya tuh pernah nginep di rumahnya Dodi Permana ya. Waktu dulu dia mau kasih motor Mio second itu. Nah, lalu saya pergilah ke Bandung. Nah, selepas pergi ke Bandung, di situ bertemulah saya dengan aktivis kampung ya, aktivis kampung yang bernama Dodi Permana. Lalu di situ ya kita ngobrol-ngobrol lah panjang lebar. Banyak yang dia ceritakan terhadap saya. Yang pertama ya kan, dia dibiayai pernikahan ya kan oleh orang yang bernama Jenderal Topik ya, sebesar 30 juta. Lalu diberikan mobil Avanza ya kan, Avanza yang ada di depan rumah Dodi Permana itu. Nah, di situ saya tidak ada rasa kecurigaan apapun ya. Ya itu kan sebagai bentuk bentuk kasih sayang dari seorang kawan lah mungkin ya, menurut saya tuh. Nah, lalu dia mencoba untuk mengajak saya menemui beberapa tokoh di Jawa Barat, di Bandung ya kan, dari mulai tokoh A, B, C, D ya kan. Nah, sekarang ya kan ada informasi sama saya bahwa ternyata Jenderal Taufik yang Dodi Permana bicarakan itu adalah salah satu kader dari Gerindra yang mau mencalonkan sebagai gubernur pada tahun kemarin ya. Tetapi pencalonannya gagal karena Pak Prabowo Subianto menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk maju sebagai gubernur ya. Jadi Jenderal Taufik sahabatnya Dodi Permana ini yang akan maju sebagai calon gubernur gagal. Nah, di mata Dodi ya dia orang baik ya kan, karena ya dia udah mau kasih uang untuk pernikahan, lalu sudah diberikan mobil Avanza, dan ya mungkin yang lain-lain lah yang saya tidak ketahui ya. Yang saya ketahui ya cuma dua itu aja, mau 30 juta untuk biaya pernikahan, lalu mobil Avanza, karena itu yang diceritakan sama saya gitu kan. Berarti di sini kita bisa membaca ya, jadi kritikan-kritikan Dodi Permana terhadap Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini sudah jelas ya arahnya, ya terbongkar motifnya, yaitu dendam ya. Dendam karena apa? Karena sahabatnya Jenderal Taufik gagal mencalonkan sebagai gubernur karena Pak Prabowo menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur. Ketahuan kau Dodi. Inilah ya ternyata yang selama ini yang selalu mengatasnamakan rakyat. Oh, ternyata ada udang di balik bakwan. Coba kalau misalkan Jenderal Taufik itu naik ya mungkin lah hari ini Dodi Permana udah punya jabatan di Jawa Barat ya, karena Jenderal Taufik gagal jadi calon gubernur ya. Itu juga masih gagal jadi pencalonan doang gitu ya, dia gagal pula lah untuk mengubah hidupnya kan, seperti itu. Jadi begitulah ya, yang namanya bangkai itu sebagaimanapun mau ditutup-tutupi ya, serapat apapun untuk disembunyikan akan tercium juga gitu. Dan pada akhirnya masyarakat mengetahui gitu bahwa Dodi Permana ya kan dengan begitu seperti orang paling pintar di Jawa Barat, seperti orang paling cerdas di Jawa Barat mengomentari kebijakan-kebijakan gubernur, ya ternyata motifnya dendam ya kan. Makanya saya juga heran, kok setiap
kejadian dia komentari gitu. Kok setiap orang dia pengaruhi gitu. Ada kejadian di penutupan tambang di Rumpin ya kan, dia ikut campur juga ya kan, bahkan dia provokasi tuh para pekerja-pekerja yang ada di Rumpin untuk melakukan aksi demo di Gedung Sate. Terus di daerah mana, di daerah Kerawang, Bekasi ya kan, revitalisasi sungai-sungai. Di situ ada rumah-rumah yang berdiri di atas tanah negara, yang dimana tanah tersebut ya kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Lalu ada pembongkaran di sana. Dia ikut campur juga, dia provokasi juga masyarakat di situ. Ya. Terus UMKM yang ada di mana Cipanas itu kan, yang memang itu merusak pemandangan ya di situ ya. Nah, dia provokasi juga di situ. Dan ternyata sekarang terbongkar, jadi motifnya Dodi Permana ini adalah dendam terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Gara-gara Kang Deddy Mulyadi pencalonan sahabatnya Jenderal Taufik ya itu gagal karena Pak Prabowo menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, dan akhirnya terpilih menjadi gubernur dan dilantik sebagai gubernur dan memimpin Jawa Barat. Jadi begitulah teman-teman ceritanya ya. Terima kasih banyak, sehat selalu, berkah selalu, panjang umur dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, itu dia ya. Gimana? Jujur saya melihat aksi demonstrasi tersebut agak jengkel. Kenapa? Karena ya mestinya demonstrasi dilakukan lebih kuat argumentasi, bukan kuat-kuatan power. Lagi pula kalau di era sekarang kita mau melakukan aksi demonstrasi itu sudah kayak gimana ya, ketinggalan zaman, itu secara konservatif sekali. Karena demo sebetulnya bisa dilakukan dengan media sosial ya kan. Di era transparansi sekarang, di era efisiensi, semuanya bisa dilakukan dengan efisien, seefisien mungkin. Orang tidak perlu mengeluarkan tenaga effort untuk menunjukkan aksi di hadapan gedung. Lakukan saja kritik-kritik di media sosial dengan masif. Saya kira ini juga akan bisa sampai kepada telinga gubernur. Ya, apalagi kalau memang argumentasi itu memang argumentasi yang kuat, argumentasi yang bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran. Gitu loh. Saya pikir itu lebih efisien daripada kuat-kuatan di lapangan seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kami adalah orang dengan massa yang banyak. Ini cara-cara orang-orang tua, generasi-generasi boomers ya, yang mainnya kekuatan massa, kekuatan power. Yang kita sendiri belum tahu apakah orang-orang yang melakukan aksi demonstrasi itu adalah orang-orang yang memang ingin mengeluarkan atau menyampaikan aspirasi, atau justru sebaliknya. Orang-orang yang berdiam itu sebetulnya memiliki muatan politik ya. Karena mungkin ketika Kang Deddy Mulyadi menutup pertambangan, bukan cuman pegawai tambang yang dirugikan, pegawai tambang itu kelas-kelas inilah, kecil lah. Yang paling dirugikan itu bos-bos bandar-bandar, yang mungkin juga diantara mereka adalah seorang politikus, seorang politisi. Nah, maka inilah yang akan menjadi tanda kalau seumpama pergerakan itu, jika memang ada muatan politiknya, orang-orang ini dimungkinkan sangat sekali terlibat, teman-teman. Oke, barangkali itu saja, teman-teman, hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.